halo teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kembali lagi ya, kita ke webinar yang rutinitas kita selalu kita lakukan ya, setiap pukul 2 siang. Kita sama-sama belajar nih teman-teman ya. Teman-teman yang di YouTube, jangan lupa ya, kasih tombol like-nya dan juga subscribe supaya agar ada notif yang masuk ke teman-teman, agar teman-teman tidak telat nih mengikuti webinar kita setiap hari Jumat pukul 2 ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke. Mungkin di sini saya sapa terlebih dahulu kepada pembicara kita siang hari ini ya, yaitu Pak Adam Ibrahim. Halo Pak Adam. Halo Pak Nanda, halo Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong suara saya jelas kan ya? Aman? aman, aman, aman. Gimana kabarnya Pak Adam siang hari ini? So far so good. Hari ini di tengah hujan ini, cuaca yang hujan, alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Oke. Oke, Pak Adam, sebelum kita memulai untuk briefing materi webinar pada siang hari ini, mungkin kita sapa-sapa dulu Pak Adam ya, yang hadir di tengah-tengah kita saat ini ya. Kita bacakan satu-satu ya, kita panggil. Ada Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus bisa on mic-nya? Halo, selamat siang Pak Ananda sama Pak Adam. Halo Pak Agus. Lalu ada Pak Bubble. Pak Bubble, halo. Bisa dengar suara saya Pak Bubble? Kita lanjut dulu ya. Halo, ada Pak Desman ini, Pak Desman. Oke, halo Pak. Pak Desman, halo. Halo Pak, mohon bimbingannya Pak. Ciwi-ciwinya nih. Ada Bu Dewi. Iya, halo Pak. Selamat Halo. siang. Mohon bimbingannya Pak. Halo. Oke. Mungkin karena sudah pukul 2 ya, dan juga sudah rame juga nih di tengah-tengah kita semua. Mohon maaf bagi teman-teman di sini yang mungkin tidak disapa ataupun tidak dipanggil namanya. Terutama di sebelum kita mulai webinar ini sudah saya sapa tadi ya. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat nih. Oke, Pak Adam, kita langsung ngobrol ke market nih Pak Adam. Ada apa sih market pada menjelang NFP ini Pak Adam, melihat dari data-data yang sudah rilis dari hari Senin kemarin nih? Gimana nih? Mengacu terhadap pergerakan market di minggu ini sebenarnya lebih ke arah US dollar ya. Karena kita tahu bahwa US dollar masih memegang kendali atau sebagai role model yang hampir bisa menggerakkan di seluruh pair bahkan yang tidak dipasangkan dengan US dollar sekalipun. Dan kita bisa tahu bahwa di awal minggu US dollar sempat mengalami perlemahan karena kita tahu bahwa kita ini baru memasuki kuartal keempat dan juga baru di bulan Oktober. Dan hal itu yang mungkin masih memicu adanya aksi profit taking ya. Apalagi didukung oleh beberapa data yang berhubungan dengan inflationary seperti JOLTS atau opening job vacancy di US yang cenderung mengalami penurunan di hari Selasa yang lalu kalau saya tidak salah, dan juga data PMI di hari Senin yang menunjukkan adanya sebuah cooling down atau penurunan. Dan pada hari tersebut, Senin dan Selasa, US dollar cenderung bergerak turun karena aksi profit taking dan juga mungkin dari sisi data yang menurun tersebut diekspektasikan inflasi di US itu akan mengalami penurunan juga. Dan dampaknya apa? Tentu kita tahu bahwa Federal Reserve sangat-sangat memantau data inflasi, yang mana kita tahu nilai inflasi di US pada saat ini masih berada pada level yang tinggi, yakni di 8,3%. Dan bila mana katakanlah ada suatu data yang menunjukkan adanya penurunan atau perbaikan dalam kasus ini, maka Federal Reserve tidak perlu menaikkan seagresif apa yang diekspektasikan oleh pasar, yakni 75 basis point hike atau kenaikan 75 basis point di bulan November 2022 ini. Tentu bila mana katakanlah hal ini bisa kita simpulkan, maka data NFP perlu kita perhatikan karena itu yang menjadi guideline atau panduan bagi kita untuk memforecasting kira-kira apakah Federal Reserve akan tetap menaikkan 75 basis point ataukah tidak, seperti itu. Dan katakanlah bila mana di sini
tetap menunjukkan adanya data yang ada kecenderungan meningkat dari sisi job report-nya, maka hal tersebutlah yang mungkin memaksa Federal Reserve untuk menaikkan 75 basis point hike. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan barangkali teman-teman di sini yang bingung ya mengenai penjelasan apa yang saya utarakan, boleh langsung ditanyakan saja di kolom chat, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, karena kita di sini mencoba membangun sebuah kebiasaan yang positif ya. Karena dengan Anda bertanya, jadi ada sebuah insight mungkin dari rekan-rekan yang hadir di sini yang tidak kepikiran pertanyaan tersebut sehingga mendapatkan sebuah pengetahuan tambahan. Mungkin seperti itu. Kurang lebih. Oke, baik, baik. Berdasarkan penjelasan sedikit tadi ya dari Pak Adam ya, yang begitu teknikal ya, itu berarti dari data awal hari Senin hingga akhir Kamis kemarin, itu berarti secara tidak langsung Amerika saat ini sudah, ataupun Federal Reserve ini bisa dikatakan berhasil lah ya Pak Adam ya, dengan menaikkan suku bunga. Dari data-data yang sudah keluar dari hari Senin kemarin, dari sisi manufaktur, lalu dari sisi job openings, itu sudah mengalami penurunan. Nah, secara tidak langsung di sini berarti Pak Adam mengutarakan bahwa Federal Reserve itu dengan menaikkan suku bunga itu sudah menekan angka inflasi ya Pak Adam ya, secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung sudah hampir berhasil, tapi terlalu prematur untuk kita mengasumsikan bahwa nilai inflasi di US itu akan cenderung menurun ke depannya. Karena pada dasarnya job report di hari ini merupakan job report yang sangat dipantau oleh Federal Reserve, sehingga katakanlah di sini adanya penurunan dari sisi data NFP, itu ada sebuah sign atau sebuah tanda US dollar mungkin bisa saja melemah dalam jangka waktu yang relatif lama. Karena pada dasarnya nilai inflasi di US pun bila mana hal ini dikonfirmasikan dari nilai NFP, kemudian nilai inflasinya menurun, maka hal tersebut bisa membuat US dollar untuk bergerak turun. Mungkin seperti Oke. Oke, berarti sambil menunggu dari sisi inflation rate ataupun kenaikan suku bunga di tanggal 2 November, sentimen terhadap US dollar mungkin menjelang hari tersebut lebih ke arah netral menuju bearish mungkin Pak Adam ya. Untuk bisa mengasumsikan netral menuju bearish, kita lihat saja dari sisi datanya, karena kita pun tidak boleh mengabaikan faktor eksternal seperti tensi antara Ukraine dan juga Rusia, tensi China dan juga Taiwan, kemudian geopolitical uncertain di Uni Eropa, kemudian krisis energi, kemudian juga krisis pangan, COVID yang masih belum usai, itu pun merupakan faktor eksternal yang mendorong US dollar tetap bergerak naik karena status quo-nya sebagai safe haven asset. Seperti itu. Oke, baik, baik. Oke, mungkin langsung saja Pak Adam ya, kita ke materi yang pada siang hari ini akan dipaparkan oleh Pak Adam Ibrahim Aji ini. Kepada Pak Adam, mungkin waktu dan tepat. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan tanyakan saja di kolom chat, baik itu di Zoom maupun di chat di YouTube ya, bagi teman-teman yang menonton di live YouTube. Akan saya bacakan di akhir sesi setelah Pak Adam memaparkan materinya. Baik, Pak Adam, waktu dan tepat dipersilahkan. Kita akan ke kalender ekonomi terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa all eyes on non-farm payroll data di sini ya, di jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, dan kita tahu bahwa data NFP ini sekali lagi saya katakan data yang sangat dipantau oleh Federal Reserve untuk pengambilan keputusan, yakni apakah mereka harus menaikkan suku bunga lebih agresif lagi, ataukah mereka harus menurunkan kecepatan dari nilai suku bunga yang akan dinaikkan. Seperti itu. Dan di sini secara forecasting bahwa kita tahu bahwa di sebelumnya itu di angka 315.000 dari sisi datanya, dan diproyeksikan di sini konsensusnya dan juga forecast-nya itu cenderung di angka 250.000 sampai 290. Artinya di sini ada penurunan atau kita bisa katakan cooling, dan hal ini bila mana katakanlah menurun dari 315 ke area 250 sampai 290, ini merupakan suatu hal yang bisa membuat US dollar bergerak bearish, karena kita tahu bahwa data ini bila mana menunjukkan penurunan, inflasi di US cenderung akan mengalami penurunan karena ekspektasinya bahwa bila mana banyak orang yang tidak mendapatkan
pekerjaan yang baru, katakanlah seperti itu, mereka tidak memiliki income dong dari sisi pendapatan ataupun income tambahan. Dan bila mana katakanlah mereka tidak memiliki income, maka mereka tidak akan melakukan spending atau pengeluaran, yang mana kita tahu bahwa inflasi itu ada, nilainya meningkat karena banyak masyarakat US yang melakukan spending. Dan hal tersebut bisa kita dapatkan ya di beberapa bulan sebelumnya, data retail sales atau penjualan retail yang cukup menunjukkan adanya kenaikan. Namun selain non-farm payroll yang kita perhatikan yakni data participation rate. Di sini pun menunjukkan data yang stagnan di 62,4 ya. Dan juga data pengangguran di 3,7. Diproyeksikan pun akan tetap sama di angka 3,7. Tapi katakanlah bila mana di sini datanya meningkat dari sisi pengangguran, maka itu ada suatu dosis yang menambah bearishness terhadap US dollar. Kembali lagi bahwa saya ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan news trading, harap menggunakan stop loss, karena hal ini bisa memicu volatilitas yang bisa menggerakkan pasar dengan range yang cukup besar. Dan tips dari saya, bila mana katakanlah Anda ingin melakukan news trading di non-farm payroll, lebih baik datanya itu bagus sekalian ataupun buruk sekalian. Dalam kasus ini, jangan datanya mix, atau misalkan katakanlah penganggurannya bertambah, kemudian non-farm payroll-nya meningkat di sini ya. Ini ada suatu hal yang mix. Karena bila mana suatu hal ini mix, maka harga akan cenderung bergerak volatile dan bergerak di situ-situ saja, atau bisa katakan bergerak sideways, seperti itu. Dan bila mana katakanlah Anda belum ada posisi di dalam sebuah trade, saran saya, jangan melakukan trading ketika news-nya ini rilis. Mengapa demikian? Selain volatilitas yang meningkat, potensi spread yang melebar itu pun bisa terjadi ya. Alangkah baiknya kita gunakan data NFP ini sebagai forecasting bila mana kita ingin melakukan trading di US dollar. Katakanlah dari sisi datanya menurun, oke, kita asumsikan bahwa US dollar cenderung bergerak bearish, maka dari itu kita bisa melakukan pembelian di pair-pair yang dipasangkan dengan US dollar seperti Euro USD, Australia USD, ataupun Aussie USD dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian dari sisi data average hourly earnings pun perlu kita perhatikan ya, karena ini berhubungan juga dengan pendapatan masyarakat nanti yang akan tercermin, dan bila mana katakanlah di sini pendapatannya bertambah dari sisi average hourly earnings, maka dari itu inflasi di US mungkin akan berada pada level yang tetap tinggi, yakni di 8,3%. Kemudian di sini dari sisi headline, karena kita tahu bahwa topik utamanya ini adalah non-farm payroll atau US Job Report di sini, bahwa ada kecenderungan untuk melakukan slow di sini ya, atau menurun di bulan September ini. Walaupun demikian, ada beberapa forecast yang akan meningkat ataupun di bawah ekspektasi, yakni 260.000 ya. Dan walaupun demikian, di sini penganggurannya pun akan cenderung tetap ya di 3,7, tidak berubah, dan hal ini mungkin akan diekspektasikan oleh pasar lebih ke arah bearish dari sisi US dollar. Bila mana katakanlah data penganggurannya tetap, kemudian data NFP-nya cenderung menurun di sini slow, maka dari itu kita bisa asumsikan bahwa US dollar cenderung bergerak turun. Namun, ada beberapa case atau headline yang perlu kita perhatikan, yakni dari sisi Federal Reserve itu sendiri, bahwa beberapa dewannya atau beberapa membernya itu masih memberikan sebuah message atau pesan yang hawkish. Kalau misalkan bertanya, pesan yang hawkish itu apa sih Pak Adam? Jadi, pesan yang menunjukkan atau statement yang menunjukkan bahwa Federal Reserve akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga sebesar apa yang diproyeksikan oleh pasar, yakni sebesar 75 basis point hike di bulan November nanti. Seperti itu. Dan dampaknya apa? Kita tahu bahwa ini merupakan suatu hal yang bisa membuat supporting terhadap US dollar selain dari faktor eksternal ya. Karena kita tahu bahwa US dollar masih memegang status quo sebagai safe haven asset, selain faktor eksternal yang masih penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko,
Dari sisi internal faktornya pun sangat-sangat mendukung US dollar untuk tetap menguat karena Federal Reserve di sini beberapa officials-nya atau beberapa dewannya masih memegang message yang hawkish atau pesan yang hawkish. Dan juga demikian bahwa kita tahu US dollar memiliki sebuah peranan yang memiliki penggerak hampir di semua pasangan mata uang, dan juga ada potensi menurut analis di sini bahwa dolar cenderung melakukan rally extend hingga ke tahun depan, karena kita tahu bahwa yang sudah saya katakan dari sisi faktor internal dan juga faktor eksternalnya sangat mendukung US dollar untuk bergerak bullish at least sampai ke akhir tahun ini ya. Namun yang perlu kita pertimbangkan, apakah inflasi di US itu akan cenderung menurun atau tidak? Katakanlah bila mana inflasinya masih tetap tinggi, ditambah lagi eksternal faktor yang masih penuh dengan resiko, maka dari itu dari sisi US dollar masih cenderung bergerak bullish, walaupun katakanlah dari sisi data NFP-nya bergerak turun, tapi dari sisi faktor eksternalnya masih penuh dengan resiko, maka US dollar sekali lagi masih cenderung bergerak bullish. Kemudian dari headline lainnya, bagi Anda yang melakukan trade di pound sterling, mungkin ini tidak berhubungan dengan NFP, namun kita perlu pertimbangkan juga karena ini yang berhubungan dengan eksternal faktor yang mendukung US dollar bergerak bullish ya, karena potensi mengenai recession atau resesi atau bisa kita bilang perlambatan ekonomi itu cukup besar peluangnya di Inggris ya, karena kita tahu inflasinya itu yang tertinggi di antara beberapa negara major. Dan semakin inflasinya tinggi di Inggris, ditambah lagi krisis energi akibat tensi antara Ukraina dan juga Rusia, maka dari itu pound sterling cenderung semakin tertekan ke arah bearish, dan kita tahu bahwa bila mana banyak partisipan yang melakukan aksi risk aversion, dalam kasus ini melakukan bermain aman, aset yang akan dituju itu adalah US dollar, karena kita tahu bahwa US dollar merupakan aset yang safe atau aset yang aman, makanya disebut safe haven. Dan ada potensi bahwa di sini menurut polling beberapa partisipan pasar, menurut Reuters, bahwa pound sterling cenderung menguji level parity-nya ya, di level 1 pound sterling itu $1. Tidak hanya dari Inggris saja, bahwa ekonomi Eropa pun di sini sangat-sangat gloomy, bahwa ada potensi untuk slowing dengan cepat ya, karena kita tahu harga energi itu menggerus profitability dari sisi aktivitas bisnis dan juga mendampen atau menghambat consumer spending, yang mana kita tahu bahwa bila mana harga-harga melonjak, kemudian dari sisi aktivitas manufakturnya sangat-sangat minim melakukan produksi, itu akan sangat membuat potensi resesi di Uni Eropa itu akan semakin cepat. Dan bila mana hal tersebut terjadi, US dollar akan cenderung mendapatkan sentimen yang bullish, katakanlah seperti itu. Dan selain faktor resesi di Uni Eropa ataupun di UK, faktor uncertainty ataupun faktor ketidakpastian ditambah dari OPEC yang di hari Rabu kemarin kita tahu melakukan cutting terhadap oil production sebesar 2 juta barrel per hari. Dan ini bisa memicu inflasi di US ataupun secara global itu tetap berada pada level yang tinggi. Dan dampaknya apa? Bila mana inflasi tinggi, memaksa central bank atau bank sentral menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Dalam kasus ini mungkin Federal Reserve perlu menaikkan sebesar 75 basis point hike. Terus dampaknya apa Pak Adam kalau misalkan US dollar atau Federal Reserve menaikkan suku bunga 75 basis point hike? Tentu dari sisi indeks dolarnya akan tetap bergerak bullish ya, yang mana kita tahu mungkin kita akan dapati dari sisi pergerakan indeks dolar selama harga masih berada di atas 111.7, maka indikasi untuk tetap bergerak naik di sini ke 113 ini cukup besar, karena secara tren ini masih bergerak naik. Namun perlu demikian, kita pun perlu mendapatkan dukungan dari sisi data NFP. Bila mana data NFP-nya menunjukkan adanya data tenaga kerja yang membaik, ataupun menunjukkan data yang meningkat, maka hal ini bisa mendorong US dollar untuk bergerak bullish dan juga mendorong XAU ataupun gold itu untuk bergerak turun. Namun kembali lagi bahwa perhatikan level 111.7 di sini,
Karena ini merupakan key points yang bisa mendorong apakah US dollar masih berada pada tren naiknya atau akan cenderung mengalami penurunan seperti itu. Oke, mungkin dari sisi headline cukup sekian. Mungkin saya akan ke PowerPoint-nya karena ini yang berhubungan dengan topik utama apa yang ingin saya sampaikan di sini, yakni berkaitan dengan non-farm payroll. Dan katakanlah di sini apa yang sudah tadi saya katakan bahwa non-farm payroll, key points-nya atau poin utama yang perlu kita perhatikan adalah apakah data NFP yang keluar nanti akan melebihi ekspektasi pasar atau tidak, ya, atau bahkan melebihi dari nilai sebelumnya. Katakanlah iya, bila mana nilainya itu lebih ekspektasi pasar, melebihi ekspektasi pasar, maka hal tersebut yang bisa mendorong sebenarnya Federal Reserve untuk tetap bersikap hawkish. Atau dalam kasus ini mungkin memaksa mereka harus menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point hike lagi di bulan November. Dan hal ini bisa memicu bullishness dari sisi US dollar. Dan kaitannya non-farm payroll dengan inflasi, bahwa kita tahu bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan, semakin banyak mereka pun mendapatkan gaji dong. Dan katakanlah semakin banyak mereka yang mendapatkan gaji, maka banyak masyarakat US yang akan tetap melakukan spending secara masif. Dan spending itu diartikan sebagai inflasi. Dan bila mana hal tersebut inflasinya semakin meningkat kembali, atau masih berada pada level yang tinggi, dalam kasus ini di atas 8%, maka hal tersebut harus memaksa mereka, atau dalam di sini adalah Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point hike lagi. Apalagi didukung oleh faktor eksternal yang masih menunjukkan adanya sebuah ketidakpastian dan juga resiko seperti tensi, geopolitical uncertain, COVID, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat US dollar masih mendapatkan sentimen yang bullish, ya. Kalau misalkan di range, katakanlah di sini adalah netral menuju bullish, kalau menurut saya. Karena kita tahu bahwa ekspektasi rate hike di 2022 ini, bahwa menurut partisipan pasar, ekspektasinya suku bunga US itu akan berada di atas 4%, dan dari sisi global outlook, kita tahu bahwa potensi resesi ataupun perlambatan ekonomi, khususnya di belahan bumi Eropa, UK, dan juga Uni Eropa, itu sangat-sangat mungkin terjadi dari sisi resesinya. Dan juga ada beberapa ekonom dan juga beberapa partisipan pasar, NFP itu cenderung berada di atas ekspektasi pasar. Dan juga ada beberapa institusi yang melakukan pricing in terhadap bullishness US dollar, karena data NFP ini akan cenderung mendorong Federal Reserve tetap menaikkan 75 basis point high. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita akan bahas dari sisi outlook terhadap gold, ya, di sini bagi rekan-rekan yang ingin trading di gold, harap waspada karena kita tahu bahwa gold pada saat ini cenderung bergerak sideways di time frame yang lebih kecil kalau misalkan kita lihat, dan level 1710 ini menjadi key points bagi Anda yang ingin melakukan trading di dalam XAU. Karena kita tahu bahwa level ini yang cenderung bisa mendorong apakah XAU itu akan cenderung naik ke arah atas atau malah turun ke arah bawah. Nah, untuk kita bisa mengkonfirmasikan hal tersebut, data non-farm payroll yang akan menjadi konfirmator, kembali lagi ya, sebagai konfirmator, bukan sebagai reactionary action untuk melakukan trading, ya. Kembali lagi bahwa data ekonomi itu bukan reactionary action, tapi melainkan adalah sebuah forecasting. Di sini katakanlah data NFP-nya menunjukkan adanya penurunan, ditambah lagi penganggurannya meningkat, maka dari itu dari sisi XAU akan menguji level 1731, tapi katakanlah bila mana NFP-nya itu menunjukkan adanya penurunan, ditambah lagi menunjukkan adanya perbaikan, dan juga dari sisi penganggurannya mengalami penurunan, maka XAU cenderung bergerak turun, bahkan menguji level 1700 kembali, atau bisa lebih dalam lagi ke 1680. So, bagi Anda yang ada ataupun belum ada posisi trading di XAU, saran saya no trade saja terlebih dahulu, karena kita ini akan berhadapan dengan risk event yang cenderung bisa menggerakkan pasar dengan sangat-sangat
volatile. Seperti itu. Oke, mungkin dari sisi pembahasan mengenai non-farm payroll, itu saja. Barangkali rekan-rekan ada yang mau bertanya, silakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, karena di sini kita akan mencoba membangun sebuah proyeksi kebiasaan yang baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Adam atas pemaparan yang sudah diberikan nih. Oke, mungkin saya akan membaca terlebih dahulu ya. Teman-teman di sini yang ingin bertanya nih. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Adam. Dari Pak Agus Wahyu. Kapan waktu terbaik untuk open posisi? Ketika berita berlangsung atau setelah berita keluar? Jika setelahnya, waktu terbaik setelahnya itu berapa jam dari berita tersebut keluar, Pak Adam? Oke, Silakan. pertanyaan yang bagus dari Pak Agus. Kalau menurut saya untuk memitigasi dari sisi resiko, lebih baik kita melakukan trade before the news. Dan untuk melakukan trade before the news, Anda harus menentukan terlebih dahulu apakah Pak Agus ini akan menjadi seorang buyer, apakah akan menjadi seorang seller. Dan katakanlah Pak Agus ini akan menjadi seorang buyer, Pak Agus mengasumsikan bahwa nilai non-farm payroll itu akan mengalami perlemahan dan hal tersebut yang bisa membuat US dollar untuk bergerak bearish. Sehingga Anda akan mengambil posisi pembelian. Saya akan contohkan di XAU ya. Katakanlah Anda sebagai seorang buyer ya, karena ekspektasinya dari sisi NFP itu akan cenderung menurun. Ya Anda melakukan trading before the news dengan anggapan bahwa US dollar akan cenderung melemah karena NFP-nya itu menunjukkan adanya penurunan, sehingga Anda melakukan pembelian ya sudah stop loss di bawah 1.700 yang ada di sini. Dengan target mungkin di 17.30 atau bahkan lebih tinggi lagi. Katakanlah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, waktu yang terbaik trading menanggapi news adalah trade before the news. Karena Anda akan sedikit bisa mengukur resikonya. Katakanlah kalau misalkan saya buka 0,1 di XAU, dengan stop loss katakanlah di sini 10 poin, ya sudah, kita katakanlah kurang lebih akan kehilangan $100. Itu sudah terproyeksikan. Dibandingkan katakanlah ketika datanya rilis, kita gegabah membuka posisi yang notabene kita tahu ketika rilis data NFP itu berlangsung, biasanya selain volatilitas yang meningkat, itu pun akan memicu spread yang melebar, itu pun ada suatu kondisi inherent yang membuat secara tidak langsung merugikan trader retail, katakanlah seperti itu. Dan waktu yang terbaik kalau menurut saya adalah trade before the news. Dalam kasus ini adalah katakanlah Anda berasumsi US dollar akan melemah, maka Anda bisa melakukan pembelian terhadap XAU dengan stop loss di bawah 1.700 dengan target konservatifnya mungkin di 17.30 atau bahkan lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalkan saya berasumsi akan US dollar bullish karena NFP-nya akan cenderung meningkat, ya sudah, Bapak tinggal pasang saja short sekarang gitu ya dengan stop loss di atas 17.30 di sini dengan target di mungkin 16.80 di sini. Katakanlah seperti itu. Jadi, ya sudah ketika datanya rilis nanti tinggal lihat saja outcome-nya seperti apa. Katakanlah sesuai dengan proyeksi apa yang diasumsikan sebelumnya, ya sudah, kita tinggal menunggu saja apakah harga akan menyentuh take profit kita ataupun tidak, seperti itu. Tapi katakanlah asumsi kita salah, ya sudah, kita hanya mengalami stop loss yang notabene sudah diproyeksikan sebelumnya. Mungkin seperti itu, Pak Agus. Kalau misalkan ingin trade setelah news ini, waktu yang terbaik itu kapan? Kalau menurut saya itu di 2 jam sampai 3 jam sebelumnya. Karena kita tahu ketika news itu rilis, itu kan memicu sebuah pergerakan volatile sekali kan. Itu bukan diartikan sebagai banyak institusi ataupun banyak beberapa bank-bank besar yang melakukan transaksi. Bukan seperti itu. Justru ketika rilis news ini, beberapa institusi ataupun investor ataupun beberapa bank besar itu melikuidasi posisi atau mengosongkan posisi, sehingga itu akan memicu pergerakan range yang cukup besar. Katakanlah pergerakannya ini berada di antara level 10-15, karena mungkin di level 10-15 ini minim sekali order, baik yang melakukan pembelian ataupun penjualan, ya maka harga akan bergerak di area range 10-15 ini. Jadi cukup tinggi sekali.
Beda halnya kalau misalkan banyak yang melakukan order katakanlah di level 11, level 11,5, 12, 12,5 dan lain sebagainya, itu akan memitigasi pergerakan range yang cukup besar tadi. Karena untuk mengambil sebuah order, katakanlah ketika terjadi sebuah low liquidity atau low liquidity order, itu cenderung harga akan cenderung bergerak noise di situ-situ saja. Jadi biasanya institusi itu melakukan sebuah kesimpulan dulu di beberapa jam setelah data ini rilis, barulah di situ mereka masuk pasar. Seperti itu mungkin Pak Agus. Mungkin sudah cukup jelas ya apa yang saya utarakan. Jadi tentukan dulu apakah Anda ingin menjadi seorang buyer atau ingin menjadi seorang seller. Karena saran saya yang terbaik bila mana menanggapi sebuah news adalah trade before the news. Bila mana Anda ingin melakukan trade setelahnya, itu 2-3 jam setelah data NFP ataupun data ekonomi lainnya itu rilis. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan ya Pak Adam ya. Yep. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Adam. Dari Pak Waru. Dari segi Pak Adam sendiri, kalau posisinya jadi trader nih, nanti malam itu lebih prefer untuk mengambil posisi apa nih? Mungkin bisa di-trialkan seperti itu. Oke, kalau misalkan berdasarkan pengamatan saya, menanggapi data dari ISM, kemudian JOLTS yang menunjukkan adanya penurunan, JOLTS itu opening vakansi ya, atau semacam job vakansi lah yang menunjukkan adanya penurunan, maka expect bahwa NFP di per malam hari ini, 7:30 malam, itu akan mengalami penurunan dari sisi data NFP-nya. Namun demikian, bahwa dikhawatirkan dengan orang yang minim melamar pekerjaan, itu pengangguran bisa meningkat. Maka ada potensi data yang rilis di malam ini itu bisa mix. Tapi katakanlah bila mana anggapan saja ya bahwa penganggurannya ini tetap, bila mana katakanlah di sini penganggurannya tetap di angka 3,7, namun dari sisi data NFP-nya ini berkurang, maka dari itu ada potensi untuk US dollar bergerak turun. Dan asumsi saya, bila mana hal tersebut, ini akan memicu pergerakan naik terhadap XAU. Maka dari itu saya lebih prefer melakukan posisi pembelian dibandingkan posisi penjualan. Karena secara teknikal ini merupakan sebuah pergerakan yang uptrend ya. Karena secara trendline ini merupakan trendline yang baru saja di breakout. Sehingga ini merupakan transisi untuk bisa bergerak naik kembali. Selain dari sisi teknikal yang sudah ada transisi naik, dari sisi beberapa fundamental event yang sudah kita dapati di hari-hari kebelakang, itu menunjukkan bisa memforecasting sebuah data NFP ini akan menunjukkan adanya penurunan. Namun kembali lagi ini asumsi saya, disclaimer on, karena bila mana hal tersebut terjadi, katakanlah data NFP-nya menurun, kemudian penganggurannya tetap, maka dari itu XAU USD mungkin berpotensi untuk bergerak naik ke at least 17.30 atau bahkan lebih tinggi lagi. Jadi saya lebih prefer itu melakukan shorting terhadap US dollar dan melakukan pembelian di aset yang dipasangkan dengan US dollar. Seperti itu. Oke, jadi lebih prefer buy daripada sell ya Pak Adam ya. Tapi balik lagi disclaimer ini ya teman-teman ya. Jangan sampai ke jawaban dari Pak Adam langsung direspon dengan langsung all in, ambil buy sekarang, full margin gitu ya. Jangan sampai melakukan seperti itu ya, karena ini merupakan analisa semata ya. Baik lagi keputusan investasi ataupun trading ada di bapak-bapak ataupun ibu-ibu semua yang hadir di webinar kali ini. Oke. Bagi teman-teman, sekali lagi yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi ya sebelum webinar ini akan berakhir. Oke. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak Nanda, mungkin kita bisa ngobrol lah sebentar ya mengenai makroekonomi ya. Mungkin di sini kita tahu bahwa dari sisi global makro itu sangat-sangat penuh dengan ketidakpastian. Dan kemarin di hari Rabu kemarin OPEC yang mengejutkan itu memangkas production oil ya sebesar 2 juta barrel per day. Nah ini cukup menarik kalau misalkan saya ingin share kepada teman-teman karena hal ini menambah uncertainty atau ketidakpastian di dalam pasar. Yang mana kita tahu bahwa inflasi yang meningkat pada saat ini itu didasari karena energi
price yang meningkat, baik itu dari sisi minyak ataupun gas ataupun itu diesel, seperti itu. Dan hal ini kita tahu semakin OPEC menurunkan production-nya yang di hari kemarin sudah dilakukan, maka inflasi diproyeksikan akan meningkat juga. Kalau misalkan di sini rekan-rekan memantau mengenai makroekonomi, kita ini ada di fase di mana potensi mengenai recession. Dan bila mana hal ini terjadi, maka dari itu partisipan pasar, khususnya investor besar ataupun institusi itu lebih memegang ataupun lebih cenderung bermain aman, dan dalam kasus ini mungkin lebih mengincar terhadap US dollar sebagai statusnya sebagai safe haven aset. Mungkin seperti itu yang ingin saya share ya terhadap teman-teman, sambil curcol aja nih. Seperti itu. Ya, karena apalagi kalau misalnya kita lihat dari hari Senin itu US oil udah naik hampir 8% ya Pak Adam ya, di angka terendahnya itu sempat menyentuh angka $78 per barel. Betul. Dan saat ini itu sudah kembali lagi ke area 88 ya. Betul. Potensi untuk menembus resisten di 90 cukup besar ya. Betul sekali, dan ada proyeksi bahwa ada beberapa institusi, JP Morgan mengasumsikan bahwa oil akan menguji level 100. Goldman itu akan lebih ke arah 110. Jadi kalau menurut saya ya, dibandingkan kita memaksakan sesuatu hal trading di pair yang notabene agak sulit untuk kita tradingkan, dalam kasus ini mungkin US dollar, baik itu XAU, Euro USD, apalagi pound sterling US dollar, lebih baik kita melakukan trade di oil ataupun beberapa instrumen yang memiliki kejelasan seperti itu. Daripada kita memaksakan balance kita nanti ambiar gitu ya, harus top up lagi, dan lebih baik kita bermain ataupun melakukan investment ataupun aktivitas trading yang lebih konservatif saja bila mana kita ingin melakukan trading di pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar, seperti itu. Oke, baik. Oke, teman-teman, apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya nih tentang materi kita yang kita paparkan pada siang hari ini, atau mungkin teman-teman di sini mau bertanya tentang pair yang lagi dipegang, itu boleh misalnya minta analisa Pak Adam, tolong analisa GBP USD atau Euro USD, itu boleh ya, sambil kita menunggu waktu kita ya, hingga 14.45 seperti itu ya. Dan juga untuk oil ya Pak Adam ya, karena udah naik tinggi, jangan sampai ini menjadi untuk kita itu fear of missing out ya Pak Adam ya. Jangan sampai kita ini takut akan ketinggalan, karena pasti sesuatu yang naik tinggi itu pasti akan ada koreksi ya. Ketika dia harga impuls, pasti ujung-ujungnya akan koreksi terlebih dahulu. Mungkin Pak Adam bisa kasih roadmap-nya nih Pak Adam. Oke, dari sisi oil, proyeksi oil itu sendiri, kalau menurut saya ya, berdasarkan apa yang kita dapatkan event di hari Rabu kemarin, itu mendorong oil untuk bergerak naik ya. Dan target konservatif yang saya incar adalah level 93 di sini. Karena ini merupakan level yang mungkin bisa direvisit oleh harga sebelum nantinya naik kembali ke level 100 di sini ya. Hal ini mungkin sangat-sangat mungkin sekali terjadi, dan kita tahu semakin bumi belahan utara memasuki musim dingin, kita tahu bahwa di akhir tahun ini bumi belahan utara memasuki musim dingin, maka demand terhadap energi sebagai pemanasnya, baik itu oil ataupun gas, itu akan semakin meningkat. Dan hal ini ditambah lagi OPEC yang melakukan cutting terhadap production-nya, ini bisa mendorong terhadap oil untuk bergerak naik, apalagi bila mana diimbangi oleh demand yang meningkat, maka oil bisa saja menguji level $100 per barrel kembali ya, at least ya hingga akhir tahun ini. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Adam. Kita cukupkan mungkin briefing atau webinar kita pada siang hari ini Pak Adam ya. Yep. Terima kasih Pak Adam atas waktu yang sudah diberikan, dan teman-teman kembali lagi kami ingatkan ya, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu pada siang hari ini kita belajar bareng tentang persiapan kita untuk menghadapi event nanti malamnya. Dan juga teman-teman yang mengikuti kita dari live YouTube, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan juga ditekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika kita akan webinar. Karena kita akan webinar itu setiap hari Jumat jam 2 siang ya. Jadi stay tune terus, pasti akan diinformasikan oleh teman-teman ataupun tim dari marketing kami ya.
Oke, mungkin terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya, Pak Agus dan juga Pak Waruwu. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kami tutup webinar pada siang hari ini. Selamat siang semuanya.